Yang pertama ada refleksi atau pencerminan. Misalkan kita mempunyai suatu objek yaitu segitiga A, B, dan C yang akan kita cerminkan. Coba perhatikan. Setelah kita cerminkan, akan muncul segitiga yang merupakan bayangannya yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, di mana jarak antara objek ke cermin akan sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Besar ukuran antara objek yang asli itu juga akan sama dengan besar dari bayangannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan kita mempunyai titik 2,3 yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak antara titik dan cerminnya itu akan sama dengan titik bayangan dan cerminnya juga. Kalau ke atas 3, 1, 2, 3, ke bawah juga harus 3. 1, 2, 3. Karena ini ke kiri 3, di sini juga. Karena ini ke kiri 2, ini juga 2. Sehingga titik bayangan dari A 2,3 yaitu A aksen 2,-3. Dari 2 menjadi tetap 2 dan 3 menjadi -3. Yang tadinya X, Y menjadi X, -Y. Yang kedua ada pencerminan terhadap sumbu Y. Misalkan kita memiliki titik 2,3. Titik 2,3 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ingat bahwa jarak antara titik asal ke cermin akan sama dengan jarak antara titik bayangan ke cermin. Sehingga titik bayangannya yaitu A aksen -2,3. Dari 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi -2,3. 2,3 sebagai X dan di sini -X, Y sebagai bayangannya. Selanjutnya yaitu ada pencerminan terhadap titik asal 0,0. Titik asal juga biasa disebut dengan titik origin atau titik 0. Misalkan kita mempunyai titik -1,2 A -1,2. Kita akan cerminkan terhadap titik asal yaitu titik 0,0. Maka cerminannya akan ada di titik 1, -2 karena jarak antara titik asal dengan cermin akan sama dengan cermin dengan bayangannya. Dari -1,2 menjadi -1,-2 atau 1,-2. Jadi bisa kita simpulkan jika ada titik asal X, Y kita cerminkan terhadap titik 0,0 maka titik bayangannya akan berada di -X, -Y. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan kita mempunyai suatu titik yaitu 3,1. Titik A 3,1. Kita akan cerminkan titik A ini terhadap garis Y sama dengan X yang garis biru ini. Maka titik bayangannya akan ada di 1,3.
dari 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menjadi 1,3. Dari X, Y, lalu akan menjadi Y, X, dibalik. Selanjutnya, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan kita mempunyai titik di 3,1. Titik A 3,1 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik bayangannya akan berada di min 1, min 3. A aksen min 1, min 3. Jadi, kalau kita mempunyai titik asal X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menjadi A aksen min Y, min X. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Misalkan kita mempunyai titik A 4, min 3, akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Maka bayangannya akan berada di titik A aksen, yaitu 4, min 1. Jarak antara titik asal ke cermin 1, 2, dan jarak antara jarak antara cermin ke titik bayangan juga sama 1, 2. Maka titik bayangannya akan berada di 4,2 dikali 1 min 3, atau bisa juga 4,2 min 3 atau 4, min 1. Jadi jika kita mempunyai titik A X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik bayangannya akan berada di A aksen X, 2H min Y. Selanjutnya, ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Misalkan kita akan mencerminkan suatu titik yaitu A 1,3 yang akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangannya akan berada di titik A aksen 5,3. 1, 2, dan jarak antara titik bayangan ke cermin 1, 2, sama. Titik A aksen bisa juga kita tulis dengan 2 kali 3 min 1, 3, atau A aksen sama dengan 5,3. Jadi kalau kita mempunyai titik asal X, Y yang kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan titik bayangan di A aksen 2H min X, Y. Berikutnya ini adalah tabel refleksi. Jika titik asal X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan titik bayangan X, min Y. Jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan titik bayangan di min X, Y. Jika kita cerminkan terhadap titik origin, akan kita peroleh titik bayangannya di min X, min Y. Selanjutnya, jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya akan menjadi Y, X. Lalu jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik bayangannya akan berada di min Y, min X. Lalu jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka akan diperoleh X, 2H min Y. Dan yang terakhir, jika kita akan mencerminkan titik asal X, Y terhadap garis X sama dengan H, maka kita akan peroleh titik bayangannya di 2H min X, Y.